seandainya kita nggak lolos UCL, ini aduh sebenarnya bayangannya juga nggak enak gitu. Tapi kalau ini bisa menyelamatkan Juventus, mengingat Bremer itu punya klausul yang cukup lumayan 58 juta euro. Ya walaupun eh, dia pilar utama pertahanan kita, sangat terasa sekali kalau dia tidak ada. Kemudian jumlah kebobolan kita juga Suryo itu meningkat. ya. Untuk Nunes yang lebih dikhawatirkan adalah biaya operasionalnya gitu. Untuk transfer dia berapa dengan gaji dia berapa, itu kalau misalnya kita nggak jadi perpanjang kontraknya Vlahovic, oke, asalkan ambil Nunes gitu. Gimana duitnya ya, jual David, jual Openda gitu kan. Oke, rumor semakin mengganas setelah kita mau memasuki akhir dari musim ini, yaitu musim 2025-2026. Rumor semakin ganas karena ada nama Darwin Nunes yang mencuat bersama kita kehilangan Dusan Vlahovic yang out selama 3 week ke depan. Ini makin ganas nih karena buat meyakinkan para Juventina atau Juventina di sana bahwa Juventus masih ada dan Juventus masih bisa bersaing untuk di Mercato sampai akhir musim ini. Oke, bersama gue Bio di sini dan juga ada beberapa narasumber yang tidak asing lagi buat teman-teman dari Suara Juventini dan ini kayaknya duetnya udah mau mati kita, udah nggak kelihatan nih. Di sini ada siapa? Dengan Mas yang berbaju Juventus berwarna merah merona ini. Silakan Mas. Yang mana ya? Ya, lu merah Ya, merona kan tuh. lu. Jersey lu. Halo, Udah assalamualaikum ngantuk. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari pinggiran Jakarta, Depok. Wah, Depok City nih. Yang kemarin sholat id nih duluan nih. Depok nih warganya nih. Oke, dengan di sampingnya ada abang siapa nih? Kayaknya agak jauh juga nih, abang-abang ini nih. Ya, gue jauh tapi dekat sama abang yang sebelumnya. Kenalkan, gue Rido. Gue Juventini selatan dari abang sebelumnya tadi, selatannya Depok dari Kabupaten Bogor. Wah, Kabupaten Bogor semakin selatan nih ya. Jadi kali ini kita pinggiran Jakarta semua nih, karena gue juga dari ya ibaratkan Juventini Jaktim gitu. Jaktimnya udah minggir beririsan sama Bekasi. Oke, kali ini kita akan membahas banyak Mercato yang mana dari lini belakang, lini depan dan juga lini tengah nih semua kita bahas untuk news dari Suara Juventini kali ini. Dan yang pertama kita akan membahas tentang salah satu news yang mana ini sangat agak riskan ya karena Juventus masih ada asa untuk menjaga tetap di UCL di musim depan, tapi juga di satu sisi kita juga agak bisa tergelincir karena di beberapa match ke depan banyak match-match yang sangat tricky, masih ada ketemu Atalanta, masih ada ketemu AC Milan, yang mana ini dua tim ini ya kompetitor kita untuk maju-maju sampai UCL. Dan apabila sejelek-jeleknya Juventus keluar dari jalur race UCL, ini akan menjadi bencana buat finansialnya Juventus, yang mana musim depan mungkin akan melegos beberapa pemainnya dan juga beberapa andalannya. Salah satunya adalah Gleison Bremer yang mana akan dijual di rilis clause-nya senilai 58 juta euro, yang mana nilai ini adalah nilai yang sangat apa ya, kayak catchy gitu buat disaing oleh beberapa tim, terutama tim dari EPL. Mas Suryo, gimana tanggapan tentang apakah ini strategi yang bagus untuk penjualan Bremer, yang mana Bremer adalah salah satu pilar di lini belakang dari Juventus? Iya, sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya ya. Suryo. Apalagi dengan narasi yang dibangun tadi, seandainya kita nggak lolos UCL, ini aduh sebenarnya bayangannya juga nggak enak gitu. Tapi kalau ini bisa menyelamatkan Juventus, mengingat Bremer itu punya klausul yang cukup lumayan 58 juta euro. Ya walaupun dia pilar utama pertahanan kita, sangat terasa sekali kalau dia tidak ada. Kemudian jumlah kebobolan kita juga meningkat, pengaruhnya juga banyak, baik blocking, tackling, covering maupun marking.
Tadi apa tuh blocking, tackling, covering, marking. Nah, itu semua dia punya. Hmm. Itu berasa sih sebenarnya. Cuman kalau memang menurut pada finansial, ya kalau seandainya ini nggak lolos UCL, berarti kan potensial kita kehilangan pendapatan banyak ya. Ya kembali lagi nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub Ya. dengan sangat terpaksa ya memang harus dilego. Mengingat juga kekurangannya adalah dia juga pernah beberapa kali cedera yang which is pada saat dibutuhkan tim tidak ada dan cukup lama injury prone-nya juga cukup banyak gitu ya, cukup besar gitu ya. Dengan sangat terpaksa kalau memang ada tawaran di atas 58 ya apa boleh buat, tapi dengan catatan kalau tidak lolos UCL ya tadi. Hmm. Itu Bro Bio. Iya, ya. Ya. Oh gitu. Tapi ini penjualan ini apakah bisa menjadi bumerang Juventus sekarang nggak ada lagi ataupun belum ada pemain sepadan untuk pengganti Bremer? Ya kalau dibilang belum ada pemain sepadan tentu aja belum ya, karena kan nggak ada pemain yang cukup mumpuni untuk menyaingi Bremer sampai dengan saat ini ya. Menurut saya ya, dengan center back yang kita yang ada itu belum lah, baik Kalulu, Gatti maupun yang lain gitu, Kelly. Emang belum ada sih yang menyaingi dia. Cuman dengan sangat terpaksa balik lagi gitu. Nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Mau nggak mau kalau nggak lulus UCL, kalau memang ada peminat dan syukur-syukur lebih dari 58, ya dengan sangat terpaksa ya untuk menyelamatkan klub gitu. Finansial terutama ya Bro Bio kalau nggak lulus UCL. Oh gitu. Hmm. Bang Rino, apakah setuju dengan dari Mas Rio tadi? Ya, kalau memang kita nggak lolos UCL, memang ya seharusnya kita menjual Bremer agar kita bisa membeli pemain lagi ataupun bisa mencari pengganti dari Gerson Bremer yang lebih oke dan lebih padan untuk lini belakang Juventus. Ataupun Mas Rino punya pemain lain yang mungkin yang sekarang ada di Juventus yang harusnya bisa menggantikan peran Bremer jika Bremer nanti dijual. Ya jawabannya simpel, nggak ada. Lah buktinya Bremer baru pulih dari cedera langsung disiksa gitu kan, dan langsung David apa dia, menentukan pula dia itu ketika dia absen juga kewalahan kan Juve-nya. Nah Ya. gue juga pernah bilang dulu ya waktu yang apa kasus Dybala, kasus Chiesa, gue setuju nih ngejual ngeduitin pemain bintang, which is kalau itu harganya misalnya kalau Bremer ini harganya misalnya 100 juta euro, oh itu lepas gitu ya, kita akan sangat gampang mencari penggantinya dengan uang segitu, which is dengan setengahnya aja tuh bisa gitu. Tapi kalau cuma 58 juta euro kita nyari back lagi yang setara dengan Bremer sekarang yang udah siap kayak gitu gitu, itu akan sangat susah. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Sekarang siapa sih back di Serie A yang bagus? Kalau nggak salah gue mau tarik Morimovic gitu kan ya. Oke, kalau Mm-mm. mau diambil kembali gitu. Tapi level dia belum di level Bremer gitu. Levelnya Morimovic gitu. Masih Level level dia mungkin masih pemain. ya segati enggak lah, mungkin dia lebih ya segati lah mungkin ya. Gue bilang. Ya which is segati pun ketika Bremer nggak ada musim lalu, dia kewalahan, Ya betul. ya kan? Nah, oh siapa? Jadi kalau mau misalnya mau jual Bremer itu, alasannya apa? Buat finansial. Finansialnya apa? Buat beli pemain. Emang kita mau beli pemain itu siapa gitu? Kenapa orang yang udah settle nih? Contoh ya kayak gue bilang nih, ada Bremer, ada Locatelli dan ada Yildiz, itu tiga posisi nih, tiga pemain di tiap posisi yang apa istilahnya ya, backbone Juve lah musim ini gitu. Ya, Nah, ya, ya. kenapa kita nggak Betul. cari pemain yang buat melengkapi tiga ini gitu, menumpang tiga ini? Kenapa kita buang orang ini gitu? Kita kemarin sepakat kan ya, kita tuh butuh kiper baru gitu ya. Ketika di Gray inkonsisten, Perin yang udah menurun juga gitu. Ada opsi kemarin Kanesici, kenapa nggak itu? Kenapa Bremer yang harus dijual gitu? Kan beli Kanesici kan nggak harus apa ya? Nggak harus jual Bremer lah menurut gua gitu. Kalau profil Kanesici yang kita ambil, Berarti jual yang lain, kecuali Bang. kita, hah? Iya jual yang lain menurut Berarti gua, jual yang lain dong kalau. jual yang lain. Kecuali kalau dulu udah punya pengganti, siapa pengganti misalnya kita ambil Christian Romero gitu, misalnya Spurs terdegradasi gitu. Oh oke, okay. Romero udah di level itu. Lah ini baru mau dicari penggantinya, tapi udah mau jual. Itu kejadian di Bala ulang lagi, kejadian Cesa ulang lagi, belum siap penggantinya, tapi kita udah berani lepas pemain yang sebelumnya adalah jadi backbone.
Kalau diri gue pribadi, gue nggak setuju jual Bremer gitu. Alasannya apa? Karena kita mempunyai penggantinya. Itu kalau dari gue Oke, bilang. oke. Karena memang Nggak, penjualan juga ambil Bremer, contoh ya. Gue ambil contoh ya. ya, Dulu kenapa ah, kita bisa berani lepas Inzaghi? ya, karena ada penggantinya. Trezeguet udah semusim penuh di Juve, Oh gitu, iya betul. ya kan? Gitu contohnya. Berarti harus membeli pemain lagi yang memang harusnya sudah paham Serie A dan juga mungkin sudah langsung tune in selama setahun dulu, baru mungkin Bremer bisa dijual gitu ya Bang ya. Ya, ya kalau kita tadi bilang ambil kesan Romero, kan dia udah terbukti di Serie A kan, dan dia Hmm, juara dunia juga. Ya oke gitu. Mungkin 258 juta itu cukup buat beli Romero gitu. ya. Kalau gue sih melihatnya penjualan Bremer ini masih agak apa namanya, ringkih ya kalau untuk dijual gitu karena memang Juventusnya sendiri pun masih pincang kalau tanpa Bremer. Gue sih melihat bahwa backbone-nya Bremer ini sangat krusial di belakang Juventus karena beberapa match ke belakang kalau ditinggal Bremer ini langsung lowong banget itu dari sisi defense Juventus. Tapi kita nggak tahu ya karena mungkin nanti kalau Juventus sampai sejeleknya gagal masuk UCL mungkin ya banyak pemain yang akan dijual dan mungkin juga uh, pemain-pemain lain yang bisa dijual akhirnya bukan pemain yang kita inginkan lagi di Juventus gitu. Dan juga ada rumor lain yang tadi gue sudah spill di awal bahwa Juventus sedang melakukan pendekatan awal dengan seorang striker yang mana sudah berkiprah di IPL musim lalu sekarang ada di Liga Arab. Tapi di Liga Arab dia sudah menciptakan keterlibatan 10 gol dari 16 pertandingannya yaitu Darwin Nunes. Yang mana Darwin Nunes ini memang agak ngelord ya waktu itu di Liverpool. Banyak sekali chance-chance yang harusnya bisa menjadi gol matang tapi tidak menjadi gol gitu. Tapi sekarang mungkin keperluan Juventus akan striker ini agak sedikit urgent karena striker-striker Juventus saat ini ah kayak bukan striker gitu, tumpul semua, mahal-mahal aja tapi dari segi gol yang dibutuhkan ini nggak maksimal. Dan juga striker dari Nunez ini kan dia tipenya pakai speed dan juga penyelesaian bagus menurut dari beberapa sumber gitu. Gianluca Di Marzio pun sudah mengangkat berita ini. Nah ini mungkin agak sedikit reliable tentang Mercato ini. Menurut Marzio nih, apakah striker yang seperti ini yang bisa mencari posisi, mendapatkan peran dan juga sedikit membuka ruang di depan pertahanan lawan, apakah cocok dengan Juventus yang sekarang? Ataupun memang harusnya bukan striker yang seperti ini atau lo punya striker yang lain gitu harusnya bukan Darwin Nunes yang untuk Juventus gitu mas silakan. Iya, Darwin Nunes ini kayak kita ini, lu tahu apa biskuat kan? Sekuat macan gitu. Gitu. Nah, kebetulan yang ini bukan iklan ya. Ini bisa jadi suatu kalau memang benar kejadian ke Juve bisa jadi quotes gitu. Bisa jadi Danon ya. Darwin Nunes to be number one atau Danus Nunes Anjay. number one. Nah, Danon ya kan. Kan Danon tuh. Iya Tapi betul masuk sih Danon Darwin masuk Nunes number masuk one ya. Ini striker yang well, apa tuh namanya versatil sih, bisa jadi attacking midfield, bisa jadi left winger juga karena dia punya kemampuan keeping the ball yang which is mungkin ya pemain striker Juve sekarang itu belum belum atau belum maksimal gitu. Terus punya long shots juga. Memang kekurangannya ada. Dia kurang disiplin dalam menjaga daerahnya, artinya terlalu versatil, malah kadang-kadang di mana dia dibutuhkan itu dia nggak ada gitu. Kekurangannya disiplin itu sama dari beberapa sumber itu offside awareness-nya. Jadi sering kayak model kejebak offside karena kekencengan kali ya larinya atau terlalu bernafsu untuk menyerang gitu. Jadi ke kiri ke kanan jadi ya. malah halusinasi gitu. Dan kalau ini menjadi saga transfer Juve atau katakanlah menjadi pemain Juve, nggak bagus sih, bagus banget kalau menurut gua kalau Darwin Nunes ini. Asal bisa nggak kita bernegosiasi gajinya sama yang sekarang di Arab ya kan, kita tahu kalau liga-liga Arab itu gajinya luar-luar biasa sekali gitu. Mau nggak kira-kira kalau Iya offeringnya Juve, ya kan? iya Offeringnya iya Juve iya sekian iya. gitu ya kan? Mau Hmm. nggak si Nunesnya gitu? Karena keren sih kalau menurut gue ya. Kalau menilai dia dari di Liverpool ya, itu Iya. tenang, yang satu. Terus yang kedua, dia itu apa? Tipe predator ya, bukan klinik, gak klinikal sama sekali gitu. Maksudnya Hmm. gak klinis banget, cuman
mau gitu loh, berusaha ke kiri, ke kanan, tengah gitu, giring bola gitu, kencang juga gitu. Dan kalau kita pakai kayak si Liverpool atau false nine itu sih cocok-cocok Hmm, aja gitu. Which is bisa hmm, dimanfaatkan kalau dalam tanda kutip striker kita tumpul nih sekarang. Ya kita pakai Yildiz sama itu aja gitu. Si Nunes kalau memang jadi gitu kan. Baik lagi biskuat Danon ya kan, Darwis Nunes number one ya, sekuat macan nah gitu. Jadi suatu tambahan yang bagus kalau ini, kalau dia mau ya bernegosiasi dengan gajinya sekarang Bro Bio. oke. Tapi emang agak apa ya? Gue sih ngelihatnya kalau profil Nunes ada di Juve ya mungkin bisa memberikan warna baru ya karena dari strikernya juga secara postur oke, dari secara speed oke ya mungkin agak adaptasi aja mungkin nanti di Juve. Bang Rino gimana tanggapannya tentang rumor ini? Rumornya sudah diangkat sama apa namanya? Wartawan yang sudah reliable gitu di Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Darwin Nunes sudah didekati Juventus dari sekarang, tapi memang secara profile dan juga secara role-nya ini bukan striker yang klinis di depan gawang seperti Trezeguet atau Inzaghi, ataupun mungkin menurut lo bisa nih Juventus beli striker lain yang mungkin profilnya agak lebih klinis, tajam, dan juga striker predator nomor 9 banget gitu loh, seperti Trezeguet atau Inzaghi. Ya, kalau dari gue ya, Fiskali sebenarnya gue suka dengan Darwin Nunes tuh. Dia yang memang fiskalinya mendekati Haaland ya. Yang dulu Ya, gue kira tuh fisikalnya ada bagus di juga dia. gue kira tuh dia ada di Vlahovic, ternyata bukan. Vlahovic ternyata Inzaghi ternyata. Ya kalau tapi ya seperti yang tadi terakhir dibilang Om Suryo itu ya, untuk Nunes yang lebih yang lebih dikhawatirkan adalah biaya operasionalnya gitu. Untuk transfer dia berapa dengan gaji dia berapa, itu kalau misalnya kita nggak jadi perpanjang kontraknya Vlahovic, oke, hasilkan ambil Nunes gitu. Gimana duitnya? Ya jual David, jual Openda gitu kan, kayak gitu. Insya Allah ya bisa lah. Berapa sih harga Nunes sekarang? 50 juta juga Iya, kayaknya, Ya segitu sekitar gitu ya. situ. Cukup lah jual Openda, jual David, jual Douglas Luiz mungkin gitu ya. iya betul. Tapi kalau gue lihat di permainan juga sebenarnya, gue bandingin ya ketika di Liverpool. Liverpool dia dia tuh apa ya, pengganti Firmino waktu itu, dan dia waktu itu ada Salah, dan gue lupa apa masih ada Mane atau enggak waktu itu ya. Nah, kita tahu nih sayap-sayap gacornya Liverpool ini tipenya oportunis, Iya, ya kan? Jadi iya memang betul. Nunes sangat berguna sebagai kampantul. Finishernya itu Salah ya, top score ya kan ya di Liga Inggris kan. Sayap-sayap kita yang sekarang Yildiz dan Siko. Conceição itu orangnya tim player, dia nggak selalu finisher. Nah, kita semua tahu juga dia bisa mengkonversi permainan lebih oportunis. Yang kita tahu Conceição kalau shootnya kemana-mana gitu ya, selain lawan Roma waktu itu. Kita tahu Yildiz memang ada lebih itu, tapi Yildiz orangnya tim player juga. Dia akan ketika dia lihat Nunes ada ruang, dia akan kasih. Nah, Nunes bisa konversi nggak gitu. Tapi sebenarnya gue pengen itu daripada striker-striker kita yang sekarang gitu ya, yang gimana megang bola aja nggak bisa, David kakinya aja nggak sampai, Openda lari-lari nggak dapat bola, Vlahovic lebih banyak di bench karena nggak fit-fit juga gitu. Itu aja Bio. Jadi tergantung dengan biaya operasionalnya dia. Tergantung dengan Oke, Vlahovic jadi diperpanjang atau enggak. Kalau udah oke. Vlahovic perpanjang, ngapain kita ambil Nunes? Ya Ya kan? pasti nggak diambil kalau misalkan memang Hmm. si Vlahovicnya kita perpanjang. Tapi kan dari sekarang aja Vlahovicnya udah cedera lagi bang, udah 3 minggu nih dari sekarang. Ada beritanya out ya dari skuad Juventus ya. Mungkin memang harusnya sudah mencari striker yang baru kalau gue sih menurutnya. Tapi Berarti Vlahovic tadi dari perpanjang gitu kan ya? iya dari kondisi sekarang kita lihat striker-striker Juventus yang memang jelek semua gitu dari segi performa dan juga dari fitness semuanya jelek gitu dan nggak ada yang bagus. Tapi memang harus ada yang keluar lah dari 4 striker yang kita punya ini. Nggak mungkin Benar. kita apa namanya masih memelihara striker-striker ini. Ya mungkin bagusnya semuanya dijual ya kayak Openda sama David itu kita bisa jual, kayak Milik sama Vlahovic ini kalau memang nggak ada deal dari Vlahovic baiknya kita lepaslah 2 striker ini.
Gue sih gitu. Ya, Berarti milik sudah tidak menjadi milik lagi. milik milik udah memang dia memang apa namanya jadi bahan penelitian dari Jim Medical gue rasa karena udah bertahun-tahun baru main semalam tuh lawan apa namanya Genoa. lawan Genoa dan ngasilin satu shot ya lumayan lah itu buat perkenalan dia lagi sama lapangan. Oke, next kita ke berita Mercato berikutnya. Kali ini tadi udah lini belakang dan juga lini depan. Nah, sekarang kita ke lini tengah yang mana setelah ada berita dari Leon Goretzka yang masuk dan juga Bernardo Silva yang masih angin-anginan lagi karena Jorge Mendes-nya masih ngakal-ngakalin klausul. Dan ini ada eh, berita lagi yaitu dari Manuel Ugarte, seorang gelandang bertahan dari Manchester United, Uruguay juga nih. Kalau misalkan Nunez sama Ugarte masuk jadi Uruguay connection. Dan tapi posisinya ini gelandang bertahan yang mana Juventus sudah ada Manuel Locatelli dan juga ada Kevin Turam yang bisa main di sana. Tapi memang harus ada tandem sih dari Locatelli. Tapi Ugarte ini lebih sebagai tipenya destroyer ya, perusak serangan lawan. Dan katanya sih valuasinya sampai 40 juta euro. Menurut Mas Suryo, apakah Ugarte ini cocok sama tim Juventus nanti di lini tengah mengisi membahu-bahu bersama Locatelli, Kevin Turam, Mason McKennie, Kopp Miners dengan valuasi yang senilai 40 juta euro, apakah cocok masuk ke Juventus? Dia Ugarte ya, Manchester United ya, dengan agresivitas, terus kemudian dribblingnya, kemudian apa ya, destroyernya dia, bisa dibilang ini bagus sih kalau misalnya sepaket sama Nunes. Cuman itu tadi biaya operasionalnya, kita tahu gaji pemain-pemain IPL itu luar biasa gitu. Kalau semua itu bisa diakomodir sama Juve, bisa jadi bagus kalau diduetkan sama ini ya sama Locatelli ya, tapi jangan dibarengin kalau menurut saya. Dalam pertimbangan saya, jangan Turam, kemudian Ugarte dan Locatelli jadi bareng gitu. Jadi kurang cocok antara Ugarte sama Locatelli atau Ugarte sama Turam. atau sorry, Ugarte Locatelli atau Turam Locatelli itu. Karena tipikalnya hampir mirip si Ugarte sama Turam ini. Lebih cenderung ke defensive midfield, kemudian bisa keep the ball, bisa ngerusak juga. Terus kalau kipas tadi atau apa operan kunci tadi bisa dari Nunes ya. Cuman kalau yang di belakang ini yang buat jangkar ya istilahnya itu kalau tiga ini dipasang takutnya malah kreatifnya jadi kurang karena Locatelli-nya itu harus memantapkan diri ya kan apakah gua di depan Turam dan Ugarte kalau memang gue jadi beneran atau jangan ikut-ikutan ke belakang si lininya Ugarte dan Turam kalau bertiga ya jadi gamang gitu si Locatelli-nya. Kalau ke belakang jadi nggak ada kreatif, ya kan. Kalau ke depan, ya lu harus mantap di depan. Ini Locatelli juga menentukan gitu. Kalau Ugarte-nya datang, kalau misalnya nggak mau ngambil resiko, ya antara Ugarte Locatelli atau Locatelli Turam gitu, Bro Bio. Hmm. Karena memang secara role dan secara profilnya si Ugarte ini memang lebih ke destroyer, lebih defensif lah dan lebih pure seorang defensive midfielder daripada Locatelli maupun Kevin Turam. Bang Rido, apakah kalau memang Ugarte jadi nih kita datangkan dari Manchester United yang mana jarang main karena masih ada Casemiro dan juga emang agak inkonsisten dia sekarang. Tapi memang kalau misalkan dia ke Juventus, apakah cocok menjadi seorang gelandang bertahan pure di lini dengan Juventus ataupun menjadi tandem atau double pivot bersama Locatelli di lini tengah. Ya, gue sih apa ya? Nggak kapok apa ya ngambil pemain dari IPL apa ya? Udah kejadian di Douglas Luiz, masih aja nyari pemain dari IPL gitu. Tapi yang kita tahu ternyata Ugarte ini ternyata bukan pilihan pertama di MU ternyata ya. Gue Iya, takutnya iya. sih kalau pemain yang udah nyaman di PL itu akan susah di Serie A. Itu udah banyak contohnya. Ya paling paling dekat ya Douglas Luiz. Jadi kalau pemainnya itu memang nggak nyaman di PL kayak Polisi, kayak ini, kayak Tevez juga waktu itu. Dia akan berjaya di Serie A karena dia akan lebih cocok di Serie A. Nah, kalau ngomong-ngomong spesifik Ugarte, gue ngelihatnya ini kok kayak Locatelli ya kalau gue lihat ya. Dia punya umpan vertikal ke depan, dia punya tackle yang which is juga Locatelli kan pemain yang tackle-nya paling paling tinggi ya di Serie A ya kalau nggak salah.
menurut gua oke kalau kita misalnya jual Locatelli gitu ya, oke nggak apa-apa ngambil Ugarte gitu. Tapi masalahnya kalau masih ada Locatelli, dan juga masih ada Thuram gitu ya, Ugarte ini akan surplus kalau menurut gua gitu. Akan surplus di tim yang kalau tim yang sekarang dipertahankan. Kita semua sepakat. Bukan kita semua ya. Dari gua melihatnya ya, kita tuh kurang di tengah itulah playmaker yang jiwanya itu playmaker gitu. Sekarang akan diambil oleh McKennie. Yang mana McKennie itu sebenarnya pelengkap dari semua yang bolong gitu. Dia hanya di level pelengkap yang bagus. Tapi bukan pemain kunci yang decisif. Ngapain kita ambil Ugarte kalau kita udah punya Locatelli gitu. Kecuali kalau kita bilang judulnya ngambil Nico Pas. Wow, Bernardo Silva nggak jadi ngambil Nico Pas. Berapa 80 juta? Ada. Jual Lucas Luis, jual semua. Jual Locatelli juga boleh deh gitu. Ngambilnya Nico Pas. Itu yang lengkapin. Ya, kenapa kita bisa dihantam sama Como waktu itu? Karena Como punya Nico Pas. Ya, lain cerita misalnya kalau kita punya defensif murni saat lawan Como, tapi kita nggak bisa nyerang. Kayak gitu. Ya gue, oke lah kalau misalnya gue lebih apa ya istilahnya? Lebih tadi daripada jual Bremer terus baru cari penggantinya, itu akan sangat susah. Tapi kalau gue misalnya bilang sekarang nih, kita jual Locatelli, nyari penggantinya lebih gampang sebenarnya. Contoh ya Ugarte tadi. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita ambil Ugarte tapi Locatelli kita keep, itu akan surplus. Dan juga dia dari IPL yang harganya juga nggak sedikit. Itu kalau gue lebih bolongnya kita di tengah itu adalah yang tipe playmaker, bukan dari destroyernya. Oke, berarti Bang Rido urgensinya bukan membeli seorang gelandang bertahan ya, tapi memang membeli seorang gelandang kreatif ya Bang Rido ya. Benar, karena kreatif. Sekarang Kalau diperangkap McKennie. ya McKennie sekarang jadi versatile ya, main di mana aja dia bisa. Dan juga memang Juventus kalau gue melihat dari berita rumor-rumor ini adalah kalau memang didatangkan secara bagus gitu si Ugarte ini memang harus jadinya jadi pelengkap bukan jadi backbone ya Bang Rido karena memang sudah ada Locatelli yang di sana ya Bang. Ya jadinya surplus kalau menurut gua gitu karena harganya nggak sedikit ya karena harganya 40 juta mending kita berjuang sama Bernardo Silva ya Bang ya karena Bernardo juga habis kontrak dia free transfer juga dan kalau Ugarte ini memang ya surplus karena dari segi komposisi tim di pemain posisinya itu sudah banyak ada Kevin Thuram, ada Locatelli dan juga ada Koopmeiners yang bisa mengisi defensive midfielder. Oke. Gitu aja dari Suara Juventus ini untuk saat ini ada 3 berita yang sudah kita bawakan sampai saat ini. Ada dari tadi pertama ada dari Bremer, ada dari Darwin Núñez dan juga dari Manuel Ugarte. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mau membership bisa langsung tombol join dan juga gabung nih ada di bawah sini nih. Tinggal join atau gabung nanti bisa gabung bersama Mas Suryo sama Mas Rido di sini juga bisa siaran bersama kita semua. Dan juga jangan lupa ada QR code QR yang mana teman-teman bisa dukung langsung channel ini, bisa langsung aja scan lewat HP teman-teman. Nah, nanti bisa scan via bank ataupun e-wallet kesayangan kalian. Dan akhir kata, kebangsaan kita, Vino alla fine, Forza Juve.